Aku melihat dunia kembali. Tapi bukan sepenuhnya milikku. Setelah kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan, Lin Qian menerima mata donor dari seorang pria misterius. Tapi ketika mimpi-mimpi aneh dan bisikan dari masa lalu mulai menghantui, ia menyadari satu kebenaran mengerikan. Ia tidak hanya menerima penglihatannya, ia juga mewarisi rahasia hidup dan mati yang selama ini tersembunyi. Kini, siapa yang sebenarnya melihat dan siapa yang dilihat? Apakah kau siap, Nona Lin? Suara dokter itu terdengar lembut, namun ada sesuatu di balik ketenangannya, seperti seseorang yang menatap tepi jurang tapi tetap tersenyum. Lin Qian menggenggam ujung selimut rumah sakit, jari-jarinya kaku dan dingin. Ia mengangguk pelan, meski tahu dokter itu tak bisa melihatnya dengan jelas di balik masker dan cahaya lampu operasi. "Aku siap," jawabnya lirih. Suara itu hampir tidak terdengar, lebih seperti gumaman daripada persetujuan. Hari itu, setelah 3 tahun hidup dalam kegelapan, Lin Qian akhirnya menjalani operasi yang bisa mengembalikan penglihatannya. Ia tidak tahu harus merasa apa, bahagia, takut, atau bersalah. Dunia sudah begitu lama gelap, sampai-sampai ia tak yakin apakah ia masih pantas melihatnya lagi. 3 tahun lalu, mobil yang dikendarai ayahnya tergelincir di jalan licin menuju bandara. Ibunya duduk di kursi depan, memegang tangan Lin Qian, yang waktu itu baru saja memenangkan kompetisi piano tingkat provinsi. Mereka seharusnya pergi merayakan kemenangan itu. Tapi yang diingat Lin Qian hanya suara logam beradu, kaca pecah, lalu cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian gelap. Ia selamat, tapi kedua orang tuanya tidak. Dan bersama kepergian mereka, cahaya di matanya ikut padam. Dunia buta tidak hitam seperti yang orang bayangkan. Bagi Lin Qian, dunia tanpa cahaya adalah ruang penuh suara. Detik jam yang berdetak seperti napas, langkah orang yang bergema seperti denyut jantung, dan diam yang menjerit di tengah malam. Ia belajar berjalan lagi, belajar menyiapkan teh tanpa menumpahkannya, belajar mengenali wajah seseorang hanya lewat aroma parfum. Ia bahkan belajar memainkan piano tanpa melihat tutsnya, hanya mendengar resonansi dari dalam tubuh kayu. Namun setiap kali jari-jarinya menyentuh nada-nada tinggi, ia selalu teringat suara ayahnya yang dulu berkata, "Jari-jari itu diciptakan untuk membawa cahaya bagi orang lain." Tapi bagaimana jika cahaya itu tak pernah kembali? 3 tahun kemudian, sebuah panggilan telepon datang dari rumah sakit kota. Dr. Lee, yang dulu menangani perawatannya, berbicara dengan nada hati-hati, seolah takut memberikan harapan palsu. Ada donor kornea yang cocok, seorang pria bernama Shen Liang, insinyur proyek jembatan yang tewas dalam kecelakaan kapal di Sungai Qiantang. Tubuhnya ditemukan setelah 3 hari pencarian, tapi korneanya masih bisa diselamatkan. Lin Qian tidak mengenal nama itu. Ia bahkan tidak tahu seperti apa wajah pria itu. Tapi ketika mendengar bahwa matanya akan berasal dari seseorang yang telah meninggal, ia merasakan sesuatu yang aneh. Campuran antara rasa syukur dan rasa takut. "Apakah dia punya keluarga?" tanyanya pelan pada dokter. "Ada. Tapi mereka menolak menyebutkan nama. Hanya berpesan, semoga kau bisa melihat dunia dengan baik." Kata-kata itu melekat di kepalanya hingga ke ruang operasi. Operasi berjalan lancar. Ketika perban di matanya dibuka seminggu kemudian, cahaya pertama yang ia lihat bukan sinar matahari, tapi pantulan lampu neon di langit-langit rumah sakit. Terlalu terang, menusuk. Lin Qian menangis tanpa suara, karena rasa sakit dan keindahan bercampur jadi satu. Ia melihat warna, bentuk, bayangan, semuanya terasa asing tapi menenangkan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam pertama setelah operasi, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ada air yang bergelombang. Ia melihat riak besar, lalu seseorang berdiri di kejauhan dengan jas hujan abu-abu. Pria itu menatapnya, lalu berkata dengan suara samar, "Lihatlah baik-baik, cahaya itu bukan milikmu sendirian." Ia terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuh. Jantungnya berdebar keras. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan lampu kamar. Tapi cahaya yang seharusnya menenangkan
justru membuat matanya berair. Ia menatap cermin di depannya, melihat pantulan wajah yang belum sepenuhnya dikenalnya lagi. Wajah yang dulu pucat, kini punya bekas luka tipis di bawah mata kiri. Bekas yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Bekas sayatan operasi, kata dokter keesokan harinya, saat ia menanyakannya. Tapi di malam hari, saat melihat cermin dari jarak dekat, Lin Qian merasa luka itu tampak seperti bekas goresan yang lama, bukan baru. Bulan-bulan berikutnya, Lin Qian perlahan belajar hidup sebagai orang yang melihat lagi. Tapi cahaya dunia tak lagi seperti dulu. Semua terasa terlalu terang, terlalu hidup, seolah setiap warna punya suara sendiri. Ia mulai mengajar piano di sekolah musik kecil dekat Sungai Ciantang, tempat yang membuatnya tenang. Ia duduk di depan murid-muridnya, mendengarkan nada-nada ringan dari jari kecil mereka. Namun sesekali, di sela nada-nada itu, ia mendengar gema samar seperti seseorang yang bernapas di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suatu sore, Lin Qian menulis surat pada keluarga donor. Surat sederhana, dengan kalimat yang ia pilih hati-hati agar tidak terdengar sentimental. Kepada keluarga Shen Liang, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan melihat dunia lagi. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan sebesar. Montague saya berjanji akan menjaga pandangan ini dengan sebaik mungkin. Ia tidak tahu apakah surat itu akan benar-benar sampai. Ia hanya ingin menenangkan perasaannya. Tapi saat menutup amplop, ia sempat melihat bayangan samar di jendela. Siluet seorang pria berdiri di luar, mengenakan jas abu-abu, menatapnya tanpa bergerak. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Malamnya, Lin Qian duduk di depan piano tua milik ayahnya. Ia mencoba memainkan lagu Clair de Lune, lagu favorit ibunya. Tangannya gemetar, tapi nadanya lembut, bergetar seperti napas. Namun di tengah lagu ia berhenti. Ada nada tambahan, nada rendah, seperti seseorang menekan tuts lain bersamanya. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Lampu gantung di ruang tamu berayun pelan, seolah udara di ruangan itu baru saja terganggu. Lin Qian menghela napas panjang. Ia memandang jari-jarinya sendiri, dan untuk sesaat ia merasa jari itu bukan miliknya. Ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sesuatu yang melihat bersama dirinya. Ia mematikan lampu, menatap ke jendela yang memantulkan bayangannya. Di kaca, dua pasang mata memantul. Satu miliknya, satu lagi. Mata asing yang menatap balik dengan tatapan tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lin Qian mulai bertanya-tanya. Apakah benar penglihatannya sudah kembali sepenuhnya? Atau ia hanya sedang melihat lewat mata orang lain? Musim gugur di Hangzhou datang dengan cara yang tenang. Udara dingin menelusup lewat jendela, membawa aroma lembab dedaunan yang baru jatuh. Lin Qian telah melewati 6 bulan sejak operasi itu. Penglihatannya perlahan stabil, meski terkadang masih ada kabut halus yang menutup pandangannya di pagi hari. Dokter bilang itu hal wajar, tapi setiap kali hal itu terjadi, ia merasakan seolah ada seseorang yang menutup matanya dari dalam. Ia mencoba menyingkirkan pikiran aneh itu dengan kembali ke musik. Panggung kecil di sudut galeri kota menjadi tempatnya menata ulang kepercayaan diri. Musik selalu menjadi pelariannya, sesuatu yang tidak pernah menghakimi. Saat jari-jarinya menari di atas tuts, dunia terasa berjarak, namun aman. Setiap denting nada membawa kedamaian yang perlahan menambal luka dalam dirinya. Di salah satu konser amal musim itu, ia merasakan pandangan asing tertuju padanya. Bukan pandangan biasa dari penonton yang terpesona oleh permainan musik, tapi tatapan yang terlalu tenang, terlalu dalam, seperti sedang menelusuri sesuatu di balik dirinya. Setelah pertunjukan selesai, ia sempat melihat sekilas wajah pemilik tatapan itu. Seorang pria muda dengan setelan abu-abu sederhana, berdiri di dekat pintu keluar. Wajahnya membuat napas Lin Qian tertahan sejenak. Ia pernah melihat wajah itu, bukan di dunia nyata, tapi di koran lama yang memberitakan kecelakaan kapal di Sungai Ciantang. Pria itu tampak hampir identik dengan sosok mendiang Shen Liang, orang yang telah mendonorkan matanya. Namun logika segera mengambil alih. Dunia ini
Tipido Descendabstola. Ia menenangkan diri dengan pikiran bahwa banyak orang bisa memiliki kemiripan. Namun sejak hari itu, kehadiran pria itu mulai muncul berulang dalam kehidupannya. Ia melihatnya berdiri di ujung jalan saat ia berangkat ke sekolah musik. Kadang pria itu berada di toko bunga dekat apartemennya, membaca koran sambil sesekali mengangkat wajah, seolah tidak sengaja. Di hari lain, ia melihatnya duduk di taman tempat anak-anak bermain, memperhatikan dari kejauhan tanpa senyum, tanpa ekspresi. Awalnya Lin Qian mengira ia sedang paranoid, tapi pria itu tidak mengganggunya. Ia hanya muncul, lalu menghilang, seolah cukup baginya untuk sekadar memastikan bahwa Lin Qian masih ada di sana. Anehnya, keberadaannya yang misterius justru membuat Lin Qian merasa aman, bukan takut. Ada sesuatu di mata pria itu, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari berjalan, dan secara perlahan, pria itu mulai masuk ke dalam lingkaran kecil hidupnya. Ia muncul di sekolah musik suatu sore, membawa bingkisan kecil dari toko roti, dan menawarkan bantuan memperbaiki lampu yang sudah lama rusak di ruang latihan. Ia mengenalkan diri sebagai Li Shen, arsitek yang baru kembali dari luar negeri. Tidak ada alasan mencurigakan dalam caranya berbicara, tidak ada sikap yang menekan. Ia hanya datang, membantu, dan pergi tanpa meninggalkan tanda. Namun setiap kali ia menatap mata pria itu, Lin Qian merasa sesuatu di dalam dirinya bergerak. Tatapan Li Shen tidak seperti kebanyakan orang. Pandangannya terlalu tetap, seperti menembus dinding antara mereka. Ketika ia bicara, matanya jarang bergerak, seolah menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tatapan itu menimbulkan sensasi yang aneh. Bukan takut, tapi seolah sedang dilihat dari dua arah sekaligus. Malam-malam berikutnya, Lin Qian kembali mengalami gangguan pada penglihatannya. Dunia seolah kehilangan fokus, cahaya menjadi terlalu tajam. Kadang, bayangan orang lain terlihat menumpuk di atas bayangan tubuhnya sendiri. Saat panik itu datang, Li Shen sering muncul entah dari mana, menenangkannya dengan cara yang tepat, dengan kata-kata dan nada yang sama seperti yang pernah ia dengar dari dokter saat operasi dulu. Itu membuat Lin Qian bingung. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang kata-kata itu. Waktu berjalan dan kehadiran Li Shen menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Ia datang dengan tenang, seperti bagian dari rutinitas baru yang tak pernah disepakati. Kadang ia muncul membawa makanan hangat di sore hari, kadang datang dengan alasan sederhana, seperti memperbaiki jendela yang longgar atau mengganti bola lampu. Lin Qian mencoba menolak bantuannya, tapi selalu berakhir dengan membiarkannya melakukan apa yang ia mau. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena kesepian terlalu lama membuatnya tak terbiasa menolak perhatian. Namun di balik rasa aman itu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sebuah rasa tidak pasti. Setiap kali Li Shen pergi, Lin Qian merasa ada bagian dirinya yang ikut pergi bersamanya. Ada semacam keterikatan yang tidak seharusnya ada. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, tapi setiap kali matanya menangkap bayangan pria itu, pikirannya kembali pada pertanyaan yang belum ia jawab sejak pertama kali melihatnya di konser Amal. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki wajah dan tatapan yang begitu mirip dengan orang yang sudah meninggal? Lin Qian mulai mencari informasi tentang Shen Liang. Ia membaca ulang arsip berita, menatap foto-foto kabur dari laporan kecelakaan kapal yang menelan banyak korban itu. Semakin ia menatap, semakin ia yakin bahwa kemiripan itu bukan kebetulan, tapi tidak ada bukti. Tidak ada cara membuktikan apapun. Ia tidak berani menanyakan langsung, karena takut mendengar jawaban yang tidak siap ia terima. Hari berganti minggu. Hubungan mereka tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Mereka bukan teman dekat, bukan pula dua orang asing. Li Shen muncul dan menghilang seperti bayangan. Kadang ia ada di dekatnya tanpa alasan, kadang lenyap berhari-hari tanpa kabar. Namun, yang paling membuat Lin Qian tak tenang adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah tahu dari mana pria itu datang dan kemana ia pergi. Di suatu pagi yang dingin, penglihatannya tiba-tiba mengabur saat sedang berjalan menuju halte. Dunia di depannya seperti dipenuhi kabut. Suara-suara terasa jauh. Dalam kepanikan, ia meraba dinding, mencari keseimbangan.
Dan entah bagaimana, Li Shen ada di sana, muncul begitu saja, menahannya agar tidak jatuh. Tidak ada kata-kata di antara mereka. Tapi sentuhan itu membuat jantungnya berdebar tanpa sebab. Sejak hari itu, Lin Qian tak lagi bisa mengabaikan kehadirannya. Ia mulai menunggu, meski tidak mengakuinya pada diri sendiri. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa benar-benar tenang. Seolah pria itu tahu sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Di tengah semua itu, pikiran Lin Qian terus berputar pada satu kemungkinan yang tidak bisa ia buang. Apakah mungkin pria itu memiliki hubungan dengan Shen Liang, donor matanya? Atau lebih jauh lagi, apakah mungkin di dalam dirinya masih ada bagian dari pria itu yang belum benar-benar pergi? Pertanyaan itu terus mengikuti kemanapun ia pergi, seperti bayangan yang menempel di belakangnya. Dan semakin sering ia menatap mata Li Shen, semakin ia yakin bahwa bukan hanya ia yang sedang melihat pria itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang juga sedang mengenali pria itu, dengan rasa yang tidak ia pahami. Reputasi Lin Qian hancur dalam satu malam. Video yang menampilkan proses operasi matanya tiba-tiba tersebar luas di internet. Awalnya hanya potongan pendek. Wajahnya tertutup kain operasi, suara dokter terdengar samar, lalu muncul tulisan mencolok di layar, transplantasi gelap, nyawa untuk cahaya. Dalam hitungan jam, media sosial penuh komentar tajam. Sebagian mengasihani, tapi sebagian besar menuduhnya menerima donor ilegal, bahwa mata yang ia pakai sekarang berasal dari perdagangan organ. Sekolah musik tempatnya mengajar memintanya cuti sampai keadaan mereda. Namun semua orang tahu, itu artinya pemecatan halus. Sponsor yang sebelumnya mendukung konser amalnya ikut menarik diri. Teleponnya tak berhenti berdering, tapi bukan untuk memberi semangat, melainkan pertanyaan yang membuatnya muak. Apakah benar kau tahu siapa donormu? Lin Qian menutup semua tirai apartemen. Dunia yang baru saja ia lihat kembali kini terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Ia tak lagi berani keluar rumah. Saat mencoba menonton berita, wajahnya muncul di layar. Potongan gambar dirinya saat tersenyum, setelah operasi diputar berulang dengan narasi yang menuduh. Ia mematikan televisi, tapi gema suara itu tetap tertinggal di kepalanya. Hari-harinya menjadi sunyi. Musik tak lagi memberi ketenangan. Ketika jari-jarinya menyentuh tuts piano, nadanya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang tertahan di antara setiap bunyi. Ia menatap cermin dan melihat wajah asing. Perempuan dengan mata yang bukan sepenuhnya miliknya, dibebani pandangan orang lain. Dalam kesunyian itu, Li Shen datang lagi. Ia muncul di depan pintu tanpa pemberitahuan, membawa sebungkus, sup hangat dan jaket tebal. Hujan turun di luar, dan ia basah kuyup. Lin Qian seharusnya menutup pintu, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menolak. Ia hanya berdiri diam, menatap pria itu menaruh mangkuk di meja, mengelap rambutnya dengan tisu, dan duduk dengan tenang seperti seseorang yang sudah lama tinggal di sana. Tidak banyak bicara, tidak bertanya apapun, hanya diam, dengan tatapan yang penuh pengertian, dan itu justru membuat Lin Qian ingin menangis. Beberapa hari berikutnya ia datang lagi, kadang membawa bahan makanan, kadang hanya duduk di ruang tamu membaca koran, seolah menjaga agar keheningan di rumah itu tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Lin Qian tidak tahu mengapa ia membiarkan semua itu terjadi. Mungkin karena ia terlalu lelah untuk menolak perhatian apapun. Suatu malam, ketika listrik padam karena hujan, Li Shen menyalakan lilin kecil di meja makan. Cahaya oranye memantul, di matanya, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Dalam suasana itu, ia tiba-tiba berkata dengan suara pelan namun jelas, "Aku tahu rasanya kehilangan kepercayaan dunia." Lin Qian menatapnya, tidak menjawab. Li Shen menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Aku tidak bisa mengembalikan semuanya, tapi aku bisa menjagamu. Jika kau mengizinkan, menikahlah denganku." Kata-kata itu menggema di kepala Lin Qian. Ia tertawa, kecil, bukan karena bahagia, tapi karena tidak tahu bagaimana menanggapinya. Menikah dengan pria yang baru ia kenal beberapa bulan, yang muncul dan menghilang sesuka hati.
yang menatapnya seolah tahu rahasia tubuhnya lebih dari dirinya sendiri. Ia menatap lilin di antara mereka. Nyala kecil itu bergetar, seperti menunggu keputusan. "Kau tidak mengenalku," katanya pelan. "Aku tidak butuh alasan," jawab Li Shen singkat. "Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Li Shen mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, tapi ada kesedihan yang sulit dijelaskan. "Aku hanya ingin menebus sesuatu yang pernah aku ambil darimu." Kalimat itu membuat udara di ruangan seketika berubah dingin. Lin Qian ingin bertanya apa maksudnya, tapi suara di tenggorokannya hilang. Ia menatap mata pria itu lama, mata yang tenang, tapi entah kenapa terasa sangat dekat dengan sesuatu yang ia kenal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Li Shen berputar dalam kepalanya seperti gema tanpa akhir. "Menebus sesuatu yang pernah aku ambil darimu." Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat air, riak dan pusaran yang sama seperti dalam mimpinya dulu. Di tengah air itu, ada sosok pria berdiri, menatapnya tanpa ekspresi. Suara samar berbisik dari kejauhan, "Terimalah, agar semuanya tenang." Keesokan paginya, Lin Qian duduk di depan jendela. Hujan sudah berhenti, tapi kabut masih menggantung di luar. Ia menatap secangkir teh di tangannya yang sudah dingin. Hidupnya kini tak lagi punya arah. Dunia yang dulu ia perjuangkan kini memunggunginya. Satu-satunya yang masih tersisa adalah pria misterius itu. Seseorang yang entah bagaimana, selalu tahu kapan ia berada di titik terendah. Mungkin karena keputusasaan, mungkin karena keinginan untuk berhenti berjuang, atau mungkin karena rasa bersalah yang belum ia pahami, Lin Qian akhirnya mengangguk ketika Li Shen menemuinya lagi dan mengulangi tawarannya dengan nada lembut. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada tamu, tidak ada musik, tidak ada cincin mahal. Hanya mereka berdua di pinggir danau Qiantang, tempat yang sama di mana kapal Shen Liang tenggelam dulu. Angin musim gugur membawa aroma air asin dan tanah basah. Langit kelabu menggantung rendah, seperti menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ketika petugas catatan sipil yang mereka sewa secara privat mengumumkan mereka resmi menjadi suami istri, Lin Qian tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia tidak bahagia, tidak juga menyesal. Hanya kosong, seperti seseorang yang menandatangani sesuatu tanpa membaca isinya. Li Shen memakaikan cincin perak sederhana di jarinya. Sentuhan dingin logam itu membuatnya sedikit gemetar. Saat menunduk, ia melihat bayangan dirinya di permukaan danau yang tenang. Namun air itu tidak sepenuhnya memantulkan wajahnya. Ada riak halus, dan di sela riak itu, ia seolah melihat bayangan lain. Sepasang mata yang menatap dari dalam air. Li Shen berdiri di sampingnya. Wajahnya teduh tapi tidak sepenuhnya bahagia. Ia memandang ke arah danau sejenak, lalu menatap Lin Qian dengan ekspresi sulit ditebak. "Sekarang kau tidak sendirian lagi," katanya pelan. Lin Qian mengangguk, tapi hatinya justru terasa semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa pernikahan itu bukan dimulai dengan cinta, melainkan dengan hutang yang belum selesai dibayar. Dan ketika mereka berjalan menjauh dari tepi danau, Lin Qian menoleh sekali lagi. Di antara riak air, ia yakin melihat pantulan wajah pria lain, senyum samar yang lenyap tepat ketika angin melewati permukaan air. Setelah pernikahan, Lin Qian pindah ke rumah 2 lantai di pinggiran Hangzhou. Rumah yang Li Shen katakan tempat paling tenang di dekat danau. Bangunannya modern, tapi tidak hangat. Dinding putihnya terlalu bersih, lorongnya terlalu panjang, dan setiap pintunya seolah menyimpan sesuatu yang tidak perlu dibuka. Hari pertama, semuanya terasa aneh, tapi bisa ditoleransi. Li Shen tampak seperti suami ideal, disiplin, lembut, tidak pernah meninggikan suara. Ia menyiapkan sarapan sederhana setiap pagi, meninggalkan catatan kecil di meja, lalu berangkat kerja dengan ketepatan waktu seperti mesin. Di atas kertas, tak ada yang salah. Tapi di antara keheningan rumah itu, Lin Qian merasa seperti tinggal dengan seseorang yang hanya meniru manusia. Rumah itu selalu tertutup rapat. Li Shen tidak pernah membuka tirai jendela, bahkan di siang bolong. Katanya, cahaya matahari membuat ruangan cepat panas. Tapi bagi Lin Qian,
Alasannya terdengar seperti dalih. Ia merindukan sinar pagi, debu yang menari di udara, dan suara burung di luar. Kini semua itu tergantikan oleh udara lembab dan aroma cat yang belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, Li Shen berdiri lama di balkon lantai 2. Ia jarang berbicara, hanya memandangi danau yang hitam pekat di kejauhan. Kadang ia berdiri di sana hampir 1 jam, tanpa bergerak. Lin Qian pernah diam-diam mengintip dari balik pintu. Tubuh pria itu tampak kaku, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika Lin Qian menanyakan apa yang ia lakukan, Li Shen hanya menjawab pendek, "Aku hanya memastikan semuanya tetap tenang." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi nadanya membuat Lin Qian sulit tidur malam itu. Beberapa minggu berlalu. Lin Qian mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia mulai menata ruang, kerja kecil, membeli bunga segar, dan mencoba memasak. Tapi keanehan rumah itu justru semakin terasa. Ia sering mendengar langkah kaki di lantai bawah pada tengah malam. Langkah yang berat, perlahan, dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Setiap kali ia turun untuk memeriksa, rumah selalu kosong. Lampu-lampu tetap mati, tirai tertutup, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sempat berpikir mungkin hanya imajinasinya, efek stres dari berita yang dulu. Tapi suatu malam, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas. Suara seseorang berbisik pelan dari arah dinding. Lin Qian. Suaranya lembut, nyaris seperti napas. Lin Qian terpaku. Ia menempelkan telinga ke dinding ruang tamu, tapi suara itu menghilang. Ia memeriksa semua kamar, bahkan ruang bawah tangga yang jarang dibuka. Tidak ada siapapun. Ketika ia menceritakan kejadian itu pada Li Shen, pria itu hanya tersenyum tipis. "Kau terlalu tegang. Rumah ini dekat danau. Kadang suara air bergema aneh." Ia berkata sambil menatap ke arah tirai tertutup, seolah tahu persis suara apa yang didengar Lin Qian, dan memilih untuk tidak menjelaskannya. Suatu siang, Lin Qian memberanikan diri masuk ke ruang kerja Li Shen di lantai 2. Ia jarang ke sana, karena pintu ruangan itu selalu tertutup dan Li Shen tidak pernah mengundangnya masuk. Tapi hari itu, Li Shen sedang keluar kota. Rasa ingin tahu mengalahkan sopan santun. Ruangan itu rapi, nyaris terlalu rapi. Meja kerja tanpa berkas, hanya laptop tertutup dan beberapa kertas kosong. Di dinding tergantung beberapa lukisan, semuanya karya Li Shen sendiri, rupanya. Pemandangan danau, jembatan setengah selesai, dan satu lukisan besar yang berdiri di sudut. Ketika Lin Qian mendekat, napasnya tercekat. Lukisan itu adalah potret dirinya, wajahnya, dengan detail yang hampir nyata. Hanya satu hal yang berbeda, warna matanya. Dalam lukisan itu, matanya berwarna abu kebiruan, bukan coklat seperti miliknya sekarang. Warna yang sama dengan deskripsi mata Shen Liang dalam laporan koran 3 tahun lalu. Tangan Lin Qian bergetar saat menyentuh permukaan kanvas. Catnya masih baru. Ia merasa seolah wajah di lukisan itu sedang menatap balik padanya, bukan dengan kasih, tapi dengan kesedihan. Saat Li Shen pulang malamnya, ia menunggu di ruang tamu dengan lukisan itu di lantai. "Kau yang melukis ini?" tanyanya lirih. Li Shen menatapnya lama, lalu mengangguk. "Ya." "Kenapa mataku berbeda?" "Itu warna mataku dulu," jawabnya pelan, "sebelum semuanya berubah." Ia mengucapkannya begitu tenang, tapi mata. Lin Qian menangkap sesuatu di balik ketenangan itu, seperti rasa kehilangan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Li Shen berbalik dan menutup lampu ruangan, meninggalkan mereka dalam setengah gelap. "Jangan terlalu lama menatap lukisan itu," katanya pelan. "Kadang sesuatu yang kita pandang terlalu lama akan mulai memandang balik." Malamnya, Lin Qian tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar bunyi berisik di bawah, seperti seseorang sedang menyeret kursi di dapur. Ia turun perlahan, tapi ruangan kosong. Di dinding dekat ruang makan, ia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Goresan samar, seperti tangan kotor menyentuh cat.
Saat ia mendekat, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di antara goresan itu, tertulis samar sesuatu yang nyaris, tak terbaca. "Kau masih mengingatku?" Lin Qian mundur, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, tapi rumah tetap sunyi. Saat itu juga, dari arah balkon atas, terdengar suara langkah pelan. Tidak cepat, tapi teratur. Ia menatap ke arah tangga, dan di sana, di puncak tangga, siluet Li Shen berdiri, menatapnya dari bayangan. "Kau tidak seharusnya ke ruang kerjaku." Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Lin Qian menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya penasaran." Li Shen melangkah turun perlahan. Di bawah cahaya redup, wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat. Matanya tampak lebih kelabu dari biasanya. "Jangan biarkan rasa penasaranmu membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur," katanya. Ia berlalu begitu saja, meninggalkan Lin Qian di tengah ruang tamu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah malam itu, Lin Qian mulai mendengar bisikan lebih sering. Kadang dari dapur, kadang dari kamar mandi. Selalu sama, suara lembut yang memanggil namanya dari balik dinding. Dan setiap kali ia melihat ke arah danau dari balkon, ia merasa ada seseorang berdiri di balik air, menatap balik ke rumah. Suatu sore, ketika angin membawa bau lembab dari arah danau, Lin Qian menutup jendela dan berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Ini hanya rumah biasa." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, rumah itu tidak kosong. Mungkin tak pernah benar-benar kosong sejak awal. "Li Shen, sebenarnya siapa kau?" Pertanyaan itu keluar begitu saja dari bibir Lin Qian. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tapi Li Shen, yang berdiri di depan jendela ruang tamu dengan punggung membelakangi, mendengarnya dengan jelas. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menarik napas panjang, lalu berkata pelan, tanpa menoleh. "Kadang, kebenaran bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, Lin Qian." Ucapan itu membuat udara di antara mereka terasa berat. Lin Qian menggenggam kedua tangannya, menatap punggung suaminya yang tegap tapi dingin, lalu berbalik meninggalkannya begitu saja. Sejak malam itu, hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang terus mengusiknya, tentang mata yang ia miliki, tentang warna yang berubah dalam lukisan, dan tentang tatapan Li Shen yang seolah tahu segalanya. Ia memutuskan mencari kebenaran sendiri. Pagi berikutnya, Lin Qian pergi diam-diam ke rumah sakit tempat operasi transplantasinya dilakukan 3 tahun lalu. Bangunan itu masih sama. Bau antiseptik yang menusuk hidung, suara roda tempat tidur pasien, dan langkah kaki perawat yang terburu-buru di lorong panjang berwarna putih. Tapi sesuatu terasa berbeda. Dingin, jauh, seperti tempat yang menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada pasien. Ia menuju bagian administrasi dan meminta salinan catatan medisnya. Petugas di sana mengetik beberapa saat, lalu menatap layar dengan alis berkerut. "Nama Lin Qian?" "Ya," jawabnya pelan. "Saya tidak menemukannya di sistem utama. Mungkin arsip lama sudah dipindahkan." Nada suaranya sopan, tapi canggung. Lin Qian menunggu hampir 1 jam, hanya untuk diberi jawaban. Dokter yang menangani operasinya sudah pindah ke luar kota, dan semua catatan medisnya tidak dapat ditemukan. Perasaan dingin menjalari punggungnya. Ia tahu itu bukan kebetulan. Sesuatu telah dihapus. Sebelum pergi, ia melihat seorang perawat tua sedang duduk di bangku, dekat ruang tunggu. Wajahnya terasa familiar. Setelah diam beberapa detik, Lin Qian menyadari wanita itu adalah perawat yang dulu menemaninya sebelum operasi. Ia menghampiri perlahan. "Nyonya Wu?" Perawat itu mendongak, menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Aku mengenalmu. Kau, gadis yang bisa melihat lagi karena donor yang sangat langka, bukan?" Lin Qian mengangguk gugup. "Aku ingin tahu, siapa sebenarnya pendonor itu?" Perawat itu menatap sekeliling, lalu menurunkan suaranya. "Kau tidak boleh menanyakan itu di sini. Tapi kalau kau mau tahu, datanglah ke taman belakang rumah sakit. Jam 5 sore. Sore itu, Lin Qian kembali. Hujan tipis turun. Taman rumah sakit sepi,
Hanya ada suara air menetes dari atap dan bau rumput basah. Nyonya Wu sudah menunggu di bangku. Mengenakan mantel tua, ia menyerahkan amplop kecil berisi salinan catatan lama, tulisan tangan yang sudah mulai pudar. "Aku menyimpan ini diam-diam," katanya lirih. "Seharusnya dokumen ini dimusnahkan." Lin Qian membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis tanggal operasi, 14 April. Tapi di bawahnya tercantum laporan kematian donor, Shen Liang, bertanggal 15 April. Matanya melebar. Tapi, bagaimana bisa? Nyonya Wu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Waktu itu aku yang mengantarkan spesimen kornea ke ruang operasi. Dokter bilang pendonor sudah tidak punya harapan. Tapi aku masih melihat detak jantung di monitor. Lemah, tapi masih ada." Lin Qian menatap lembar itu lama. Jantungnya berdetak keras. Jadi, transplantasi dilakukan sebelum dia benar-benar meninggal? Ya, suara perawat itu pecah, seperti menanggung beban bertahun-tahun. Aku tidak tahu kenapa mereka terburu-buru. Mungkin karena donor langka, atau karena ada yang menyuruh. Tapi setelah itu, dokter yang memimpin operasi tiba-tiba pindah. Semua catatan dihapus. Aku pikir kasus itu sudah dikubur selamanya. Lin Qian menggenggam amplop itu erat, matanya berkaca-kaca. Dunia di sekelilingnya berputar pelan. Angin dingin menusuk wajahnya. Dalam pikirannya, suara air sungai Qiantang bergema lagi. Suara riak, jeritan, dan bisikan samar yang dulu sering muncul di mimpinya. Ia berlari meninggalkan taman tanpa berpamitan. Ketika pulang, malam sudah turun. Lampu rumah menyala redup. Ia membuka pintu, dan Li Shen sudah duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja hitam, wajahnya tenang seperti selalu. Di meja kopi, 2 cangkir teh sudah disiapkan, 1 masih mengepul. Lin Qian berhenti di ambang pintu. "Kau sudah tahu aku ke mana?" katanya pelan. Li Shen menatapnya tanpa terkejut. "Aku tahu sejak pagi." "Jadi semua ini benar? Operasi itu dilakukan sebelum donor meninggal?" Ia tidak menjawab, hanya menatap Lin Qian dengan mata kelabu yang dingin. "Kau sudah terlalu jauh, Lin Qian. Jawab aku," teriaknya. Suaranya pecah. Li Shen berdiri perlahan, berjalan mendekat, dan berhenti hanya beberapa langkah di depannya. "Jika kau tahu siapa sebenarnya aku," katanya tenang, "apakah kau masih mau menatapku?" Lin Qian menatapnya lama. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi tubuhnya gemetar. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan, ia sudah tahu jawabannya, hanya belum berani mengaku. Malam itu, ia tertidur dengan mata terbuka. Atau mungkin tidak tidur sama sekali. Tapi di antara lelah dan takut, mimpi datang. Mimpi yang begitu nyata, hingga ia merasa sedang hidup di dalamnya. Ia berdiri di tepi sungai. Kabut tebal menggantung di permukaan air. Di kejauhan, suara kapal terdengar samar, lalu terhenti tiba-tiba. Teriakan, riak besar. Seseorang jatuh ke air. Lin Qian berlari, mencoba menjangkau tangan yang terjulur dari permukaan sungai. Tapi setiap kali ia hampir menyentuhnya, air menelan. Sosok itu lebih dalam. Dalam air yang dingin dan pekat, wajah seorang pria muncul. Wajah itu mirip Li Shen, tapi lebih muda, penuh luka. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang membuat Lin Qian tak bisa bernapas. "Kau akan melihat lewat mataku," lalu gelap. Air menutup kepalanya. Ia berusaha berenang ke atas, tapi tubuhnya seperti ditarik dari bawah. Suara detak jantung bergema di telinganya, bukan miliknya, tapi jantung seseorang yang berhenti dan kemudian berpindah. Lin Qian terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di samping tempat tidur, Li Shen duduk diam menatapnya. Dalam cahaya redup, mata pria itu tampak lebih abu dari sebelumnya, hampir memantulkan bayangan dirinya. "Kau memimpikan aku, bukan?" katanya pelan. Lin Qian menatapnya tanpa menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak sedang bermimpi. Ia sedang mengingat. "Aku tidak ingin kau takut padaku, Qian." Suara Li Shen terdengar serak, hampir seperti datang dari tempat jauh. Lin Qian berdiri di tepi danau,
di bawah langit senja yang berwarna abu-abu lembut. Airnya tenang, tapi pantulan wajah mereka tampak seperti dua orang yang berbeda di permukaannya. Ia menggenggam ujung mantel, menahan dingin yang anehnya bukan dari angin, melainkan dari sesuatu yang baru akan ia dengar. Kalau begitu, jawabnya pelan. Katakan semuanya. Li Shen menatapnya lama. Pandangan matanya, mata yang dulu, ia kira hanya sekadar mirip dengan mendiang donor. Kini terasa seperti cermin yang memantulkan sisi dirinya sendiri. Aku adalah Shen Liang, katanya akhirnya. Aku tidak mati di sungai itu. Kata-kata itu mengguncang udara di sekitar mereka. Lin Qian tidak langsung mengerti. Tubuhnya menegang, jantungnya berdebar cepat. Bagaimana mungkin? Aku melihat fotonya di surat kabar. Aku menghadiri upacara tabur bunganya. Itu bukan aku sepenuhnya. Li Shen tersenyum getir. Yang ditemukan waktu itu hanya tubuh rusak yang sudah tak bisa dikenali. Aku masih hidup, tapi hanya setengah. Ia berjalan ke arah danau. Pandangannya menerawang jauh ke air yang beriak kecil. Kapal itu tenggelam lebih cepat dari yang kukira. Aku terjebak di ruang mesin, kaca helm pelindungku pecah. Mataku hancur, sebagian wajahku terbakar. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit. Lin Qian hanya diam. Dalam benaknya, potongan mimpi yang selama ini mengganggunya. Gelombang, suara pria berbisik, dan cahaya biru di bawah air. Mendadak terasa seperti memori yang bukan miliknya. Li Shen melanjutkan. Saat itu, dokter yang menanganiku juga merawatmu. Kau di ruang gawat darurat, matamu sudah rusak total akibat benturan. Kau masih sangat muda, dan mereka bilang satu-satunya cara menyelamatkan penglihatanmu adalah dengan transplantasi segera. Ia menunduk. Aku menandatangani surat persetujuan donor. Satu mataku diambil untukmu. Suara Li Shen gemetar. Lin Qian merasakan seolah dunia berhenti berputar. Jadi, kornea ini, ia menatap mata kanannya di pantulan air. Milikmu? Li Shen mengangguk. Setengah penglihatanku sekarang berasal dari matamu. Kita, secara harfiah, melihat dunia dengan pandangan yang sama. Keheningan panjang mengikuti pengakuan itu. Hanya suara air menepuk batu yang memecah udara. Setelah operasi, lanjut Li Shen, aku menghilang. Identitasku dikaburkan. Dokter-dokter itu takut tuduhan ilegal akan menghancurkan karier mereka. Mereka bilang, lebih baik dunia percaya aku sudah mati. Ia tersenyum tipis. Dan aku menuruti. Karena di dalam tubuhku, aku merasa tidak sepenuhnya hidup lagi. Lin Qian menatapnya tanpa kata. Ada sesuatu yang berat di dadanya. Antara rasa iba, marah, dan kehilangan arah. Kenapa? Kenapa kau menikah denganku? Suaranya akhirnya keluar. Lirih. Li Shen berbalik menatapnya. Tatapan itu begitu dalam, seolah menembus ke balik kulit, ke dalam hati yang paling rapuh. Karena setiap kali aku melihat dunia ini, aku melihat lewat dirimu. Aku merasa aku mencuri sesuatu. Bukan hanya penglihatanmu, tapi juga hidupmu yang seharusnya bebas dari semua ini. Lin Qian menggeleng pelan. Kau tidak mencuri apapun. Li Shen menatapnya dengan mata yang bergetar. Halus. Tidak, Qian. Aku menikah bukan untuk menebus, tapi untuk menyatukan yang pernah terbelah. Aku pikir jika kita bersama, mungkin luka itu akan berhenti menyakitkan. Angin sore bertiup. Danau memantulkan warna jingga yang perlahan padam. Di kejauhan, suara burung camar terdengar seperti kenangan masa lalu yang menolak pergi. Lin Qian, mengingat semua yang terjadi sejak operasi itu, mimpi-mimpi aneh, suara bisikan, rasa takut tanpa sebab, semuanya kini punya jawaban. Tapi jawaban itu justru menimbulkan ketakutan baru. Jika ia dan Li Shen benar-benar berbagi satu pandangan dunia, lalu mana yang sebenarnya miliknya, dan mana yang milik pria itu? Setiap kali aku memejamkan mata, kata Lin Qian akhirnya, aku melihat sungai itu, airnya hitam, dan seseorang berusaha menolongku.
tapi malah tenggelam. Sekarang aku tahu, itu kau. Li Shen menatapnya lembut. Aku memang ingin menolongmu, tapi saat itu aku tidak sadar. Mungkin aku menukar sesuatu yang lebih besar daripada nyawaku sendiri. Lin Qian menggenggam tangannya. Jemari mereka dingin, tapi saling menggenggam erat. Kalau begitu, katanya pelan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Hidup seperti ini, rasanya salah dan benar di waktu yang sama. Li Shen menatapnya lama sebelum menjawab. Kita biarkan waktu yang menentukan. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Qian. Setiap kali kau menatap sesuatu, aku melihatnya juga. Dan setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihatmu. Ucapan itu membuat Lin Qian menarik napas panjang. Ada kehangatan di sana, tapi juga ketakutan yang samar. Ia tidak tahu apakah harus terharu atau merasa terperangkap. Matahari sepenuhnya tenggelam. Cahaya senja terakhir memantul di danau, membelah wajah mereka jadi dua sisi, satu terang, satu gelap. Dalam pantulan itu, Lin Qian melihat sesuatu yang aneh. Dua sosok berdiri berdampingan, tapi bayangan mereka hanya satu. Ia menatapnya tanpa berkedip. Shen Liang, panggilnya untuk pertama kali dengan nama asli itu. Kalau kita berbagi mata, berarti juga berbagi takdir? Li Shen tersenyum samar. Mungkin begitu. Suara air bergemericik di tepi kaki mereka. Dalam diam, Lin Qian menatap ke permukaan danau yang memantulkan cahaya bintang pertama malam itu. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan adalah cinta, rasa, bersalah, atau sekadar kehilangan arah di antara dua kehidupan yang kini saling terikat oleh sepasang mata. Dan ketika Li Shen perlahan menariknya ke dalam pelukan, Lin Qian menutup mata. Namun di balik gelapnya kelopak, ia masih melihat sesuatu. Gelombang air, cahaya samar, dan wajah seorang pria di bawah permukaan. Suara yang dulu hanya muncul dalam mimpi kini berbisik jelas di telinganya. Kau akan melihat lewat mataku, dan aku akan hidup lewat milikmu. Li Shen, kau di mana? Suara Lin Qian bergetar saat ia membuka pintu kamar bawah tanah yang sudah beberapa hari tertutup. Tidak ada jawaban, hanya bau lembab yang menusuk hidung dan udara dingin yang menempel di kulitnya. Di ruang itu, meja kerja Li Shen kosong. Lukisan-lukisan yang dulu menutupi dinding menghilang, hanya tersisa paku-paku kecil yang menciptakan bayangan tajam di bawah lampu. Di atas meja kayu, selembar surat diletakkan rapi. Beratnya dijaga oleh batu kecil, berbentuk mata. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan itu rapi, dingin, tapi terasa seperti suara yang pernah menenangkan mimpinya. Sekarang kau bisa melihat dengan jelas, Qian. Tapi jangan lupa, ada sesuatu di dalam pandangan itu yang bukan milikmu. Ia menatap surat itu lama. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk kemana Li Shen pergi. Hanya kalimat itu, seolah sebuah pesan terakhir sebelum seseorang benar-benar lenyap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Lin Qian mencoba mengajar lagi, bermain piano di ruang kelas kecil yang dulu penuh tawa murid-muridnya. Tapi sesuatu telah berubah. Nada-nada yang dulu hangat kini terdengar asing, seperti dimainkan oleh tangan orang lain. Setiap kali ia menekan tuts, pantulan di permukaan piano, memperlihatkan wajahnya yang sedikit berbeda. Mata kanannya berkilau lebih tajam, dingin seperti logam. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan, bahwa kehilangan Li Shen atau Shen Liang, siapapun dia sekarang, telah membuat pikirannya tidak stabil. Tapi saat malam datang dan rumah menjadi senyap, suara langkah kaki kembali terdengar di lantai bawah. Kali ini, ia tidak lari. Ia menyalakan lilin dan berjalan perlahan menuruni tangga. Di dinding, pantulan cahaya menari seperti bayangan air. Li Shen, suaranya nyaris berbisik. Tidak ada jawaban, tapi dari ujung ruang bawah tanah, ia melihat sesuatu. Cermin besar yang belum pernah ada sebelumnya. Cermin itu tinggi, nyaris setinggi langit-langit, dengan bingkai kayu tua yang tampak seperti baru diangkat dari air. Lin Qian mendekat perlahan. Lilin di tangannya bergetar. Di permukaan cermin,
ia melihat dirinya sendiri berdiri di tempat yang sama, tapi refleksi itu tampak lebih hidup, lebih sadar. Ketika ia mengangkat tangan, bayangannya juga mengangkat tangan, hanya saja dengan sedikit jeda, seperti ada jarak waktu di antara mereka. Dan kemudian sesuatu yang membuat darahnya berhenti, mengalir. Bayangannya tersenyum, padahal ia tidak. Lilin di tangannya meredup. Suara detak jantungnya terdengar jelas di ruang hening itu. Ia mundur satu langkah, tapi refleksinya tetap menatap, tersenyum samar. Di bola mata refleksi itu, tampak riak air kecil yang bergerak perlahan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Li Shen, ia berbisik. Apa kau di sana? Senyuman di cermin memudar. Refleksi itu membuka mulut, tapi tidak ada suara. Hanya gelombang kecil di dalam matanya yang terus berputar, seperti pusaran sungai Qiantang. Lin Qian menatap lama, tubuhnya gemetar. Dalam riak itu, ia melihat sesuatu yang perlahan menjadi jelas. Seorang pria berdiri di dalam air, menatap ke atas. Wajahnya pucat, matanya biru keabu-abuan, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata tanpa suara. Aku tidak pergi, Qian. Aku hanya berpindah tempat. Lin Qian terisak. Lilin di tangannya jatuh, apinya padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Tapi cermin itu tetap bercahaya samar, seolah memantulkan cahaya dari dunia lain. Beberapa hari kemudian, rumah itu menjadi sunyi. Tidak ada tanda kepergian Li Shen, tapi semua barangnya lenyap. Pakaian, lukisan, bahkan fotonya. Hanya cermin besar di ruang bawah tanah yang tetap berdiri. Lin Qian mulai berbicara dengan cermin itu setiap malam. Kadang ia bercerita tentang hari-harinya, kadang hanya duduk diam di depannya sambil menatap bayangan yang tidak sepenuhnya miliknya. Terkadang, refleksi itu berkedip sedikit lebih cepat darinya, seolah mendengarkan. Suatu malam, ia berkata pelan, "Jika kau masih di sana, aku tidak akan mengusirmu. Mungkin memang begini caranya kita hidup." Cermin bergetar pelan. Di pantulannya, Li Shen berdiri di belakangnya. Tidak nyata, tapi juga tidak sepenuhnya ilusi. Ia tampak tenang, seolah menemukan tempatnya di sisi lain dunia. Lin Qian tersenyum, kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Namun tak lama setelah itu, hal-hal kecil mulai berubah. Ketika ia berjalan di jalanan Hangzhou, orang-orang menatapnya lama, seperti melihat sesuatu yang aneh di wajahnya. Ketika ia mengajar, anak-anak berbisik bahwa mata kanan guru Lin seperti punya air di dalamnya. Ia menatap cermin kamar mandi suatu pagi, dan menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Pantulan dirinya berkedip lebih lambat, dan saat ia menoleh ke kiri, bayangannya masih menatap lurus. Hidupnya kembali menjadi dua dunia. Dunia yang ia lihat, dan dunia yang melihat balik padanya. Suatu malam, Lin Qian kembali ke ruang bawah tanah. Ia duduk di depan cermin besar itu. "Kalau kau masih di sana," katanya lirih, "aku ingin tahu, apakah kau bahagia sekarang?" Bayangan di cermin tidak menjawab, tapi senyum itu kembali muncul, samar dan tenang. Riak air di mata bayangan semakin luas, menyebar ke seluruh permukaan kaca. Lin Qian menyentuh permukaan cermin. Dingin, licin. Tapi ketika jari-jarinya menekan sedikit lebih dalam, permukaan itu terasa lunak, seperti air. Air bergetar, menelan ujung jarinya, lalu tangannya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya. Ruangan menjadi kosong, lilin padam. Di depan cermin, hanya tersisa kursi kosong, dan pantulan wajah seorang wanita yang tersenyum lembut dari sisi lain kaca. Keesokan, paginya, seorang tetangga menemukan rumah Lin Qian terbuka. Tidak ada siapapun di dalam. Piano di ruang tamu masih berbunyi lembut. Tutsnya bergerak perlahan sendiri, memainkan melodi yang tidak dikenal. Di depan piano, berdiri cermin besar yang kini retak di bagian tengah. Jika seseorang cukup dekat untuk melihat ke dalamnya, mereka akan melihat dua sosok. Pria dan wanita, berdiri berdampingan, memandang keluar dari balik permukaan air yang beriak pelan. Dan di bagian bawah cermin itu, terukir dengan samar tulisan yang nyaris terhapus air.
Yang melihat dan yang dilihat kini satu. Lalu layar menjadi gelap. Tidak ada jawaban apakah Li Shen benar-benar mati atau justru kini hidup di balik pandangan Lin Qian. Hanya pantulan air yang terus bergerak, membawa keduanya ke tempat di mana cahaya dan bayangan tidak lagi bisa dibedakan.